baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk siapa yang mau memimpin doa. Oke, Duduk siap. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Silakan sebelum belajar alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu. Oke, apakah sudah siap semua alat tulisnya? Berarti sudah siap mengikuti pelajaran pada kali ini. Nah, Ibu mau menanyakan, apakah kalian sebelumnya sudah mempelajari materi bank datar? Nah, jadi bank datar itu ada apa aja? Macamnya tuh. Ada apa? Coba jawab. Bangun datar persegi, terus apa lagi? Segi panjang, terus segitiga. Oke, segi pas sama ya. Segi panjang, persegi. Oke, nah kalian itu sudah menyebutkan macam-macam bangun datar. Nah, kalau kalian perhatikan bangun datar, macam-macam bangun datar yang telah kalian sebutkan tadi, ada loh salah satu bentuk yang sering muncul dalam macam-macam bangun datar. Kira-kira apa itu? Ya, itu macamnya persegi. Kira-kira apa yang sering muncul itu? Oke, sebelum menonton video pembelajaran tentang jenis-jenis sudut, Ibu ada beberapa pertanyaan yang nanti Ibu mau kalian jawab ya. Yang pertama ada, sudut apa yang terbentuk di sudut meja belajarmu? Sudut apa? Sudut apa coba? Sudut apa? Betul, sudut siku-siku. Terus ada nggak yang meja itu nggak ada sudutnya? Ada? Lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa atap rumah itu dibuat? Kenapa kira-kira tidak ada? Bilang jawab. Kira-kira. Kenapa? Oke, lanjut ya. Nomor 3, yaitu jarum jam pukul 3 pas itu sudut apa yang terbentuk? Ada jamnya di sini ya. Coba kayak jam siku-siku, siku-siku. Nah, setelah kalian membantu menjawab 3 pertanyaan ini, ada lagi nih satu cerita, yaitu misalnya ada seorang arsitektur yang bernama Pak Arif. Nah, Pak Arif itu ingin membuat semua atap rumahnya. Nah, tetapi dia kebingungan mau menentukan kira-kira sudut apa sih yang bakal dia bentuk di atap rumahnya. Nah, bolehkah kita membantu Pak Arif untuk menentukan jenis sudut apa yang akan dibuat untuk atap rumahnya? Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Oke, kita langsung masuk ke pembelajarannya ya. Nah, kali ini tujuan dalam mempelajari jenis-jenis sudut itu ada 4 nih tujuan pelajarannya. Yang pertama itu adalah menjelaskan konsep sudut, tentang pengertian, komponen, dan tentang sudut. Terus ada menemukan sudut di sekitar kita, yang dimana ada beberapa macam sudut ya di sekitar kita tuh. Nah, terus ada mengidentifikasi jenis sudut, yaitu ada sudut lancip. Oke, lanjut ya. Oke, setelah kalian sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing, sekarang Ibu bagikan lembar kerja serta didiknya atau LKPD, nanti kalian kerjakan. Nah, nanti kalian itu usahain kerjain semua ya sama-sama gitu, nggak satu orang aja yang kerjain. Siap? Siap. Oke. Nah, kali ini bukan sudah membagikan lembar kerjanya, nanti dikerjain sama-sama ya. Nanti kerjain sama-sama. Nah, sambil kalian mengerjakan, kalian itu bisa menonton videonya lagi sambil membantu tadi yang Ibu ceritain, membantu Pak Arif untuk menentukan jenis sudut apa untuk atap rumahnya. Nah, jadi kalian sambil kerjain sambil tonton. Nah, barangkali nanti kalian ketemu ini jawabannya ada di video itu ya. Yang dikerjain bisa ada jawabannya. Dalam keadaan sangat sulit. Oke, sambil
dikatakan dalam satuan derajat. Kalian perhatikan di sini ada dua buah. Oke, setelah Ibu telah menayangkan video pembelajaran tentang jenis-jenis sudut dan contohnya, apakah videonya gampang dipahami dan dimenangkan? Ya. Oke. Nah, setelah tadi sudah menonton video tentang jenis-jenis sudut, siapa yang berani menyebutkan ada berapa jenis sudut yang hari ini kita pelajari? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ya. Siapa yang berani? Ayo. Diko. Siapa yang berani? Diko. Pak. Nik mana nih? Ayo, bukan. Nah, oke. Siapa namanya tadi? Diko. Diko kayaknya mendengarkan ya tentang jenis-jenis sudut. Coba sebutkan jenis apa aja sih dari jenis-jenis sudut yang tadi ditayangkan. Oke, tentang Diko. Nah, bisa kalian bacakan tulisan yang ada di depan ya. Ini namanya sudut apa coba? Oke, nama sudutnya apa coba? Tidak betul. Sudut itu pasti ada di. Oke. Ini namanya apa ini? Apa aja sudut ini? Sudut. Betul ya. Ini namanya titik sudut. Oke. Sudut lancip. Kita masuk ke jenis sudut yang pertama, yaitu jenis sudut lancip. Sudut lancip itu kira-kira kisaran besarnya berapa? Sampai kurang dari 90. Ini namanya sudut lancip. Kalau ibu nanya besar sudut 60 derajat itu apakah sudut lancip juga? Ya, kenapa sudut lancip? Betul sekali, karena kurang dari 90 derajat. Nah, kita masuk ke jenis sudut yang kedua, yaitu jenis sudut siku-siku. Jenis sudut siku-siku yang dimana sudut siku-siku itu pasti besarnya 90 derajat. Oke, lanjut lagi ya ke jenis sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga itu adalah sudut yang besarnya itu lebih dari 90 derajat. Itu namanya sudut di sini ada sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya pasti dari 0 sampai 180 derajat. Oke. Lanjut ya. Fokus lagi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara memakai busur untuk membuat sebuah sudut. Nah, yang pertama itu letakkan pusat busur. Yang dimana pusat busur itu mana? Nah, berarti diletakkan di sebuah titik pusat busur tetap di titik sudut. Oke. Yang kedua itu sejajar garis 0. Nah, bisa kalian pakai 0-nya yang di sini, berarti menentukan besar sudutnya itu. Nah, kalau yang di sini di luar seperti itu, dimulai dari 0 derajat. Oke. Setelah itu baca angka busurnya yang tadi. Kalau 0-nya di sini kita baca di dalam, kalau 0-nya di sini baca di luar. Misal Ibu taruh titik sudut di sini, dimulai dari 0 di dalam dan besarnya di sini, berarti besar sudutnya apa? Berapa ini? 140 derajat. Termasuk ke jenis apa 140 derajat itu? Tuh, betul sekali. Jadi kalian sudah bisa membayangkan dari keempat jenis sudut yang telah dipelajari? Oke, Ibu mau menanyakan, kalau sudut lancip itu kisaran besarnya di angka berapa? 0 sampai kurang dari 90 derajat. Kalau sudut siku-siku besarnya berapa? 90 derajat. Kalau sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Kalau sudut lurus 180 derajat. Oke, kita lanjut ke kuis. Masuk ke kuis ya. Ke kuis, Ibu mau kalian mempresentasikan hasil dari tugas kelompok tadi. Silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya. Siapa yang tadi mau boleh? Ayo semua. Kalian berarti nggak apa-apa. Biar duduk ya, siap.
Oke, ini bisa langsung dipresentasikan hasil dari tugas kelompoknya. Coba langsung aja bacakan soal yang pertama. Itu ada apa? Sudut pada buku tertutup rapat itu termasuk ke sudut siku-siku. Kenapa termasuk ke sudut siku-siku? Karena 90 derajat, betul apa enggak? Betul. Coba yang kedua itu ada jarum jam pukul 3. Itu sudut apa? Siku-siku. Karena apa? 90 derajat, apakah benar? Nah, terus potongan pizza yang kecil ujungnya itu membentuk sudut apa? Lancip. Kenapa sudut lancip? Karena dari 90. Yang keempat ada pintu terbuka setengah jalan. Sudut apa? Pintu terbuka setengah jalan, katanya sudut lancip. Betul apa enggak? Yang benar apa? Betul. Iya. Terus ada permukaan meja yang rata. Sisi meja ini berbentuk sudut apa ini? Karena apa? Nah, atap rumah yang lancip atau runcing itu termasuk menjadi sudut apa? Ayo tadi sudut tuh. Lancip, sudut lancip. Karena kurang dari 90 derajat. Oke, terima kasih sudah mempresentasikannya. Kita tepuk tangan dong. Kita langsung masuk ke kuis ya. Nanti boleh, siapa yang mau maju jawab boleh ya. Oke, kita masuk. Nah, oke, kita main kuis sekarang. Nah, siapa yang mau jawab? Maju. Siapa yang mau jawab? Yuk, maju, maju sendiri. Ayo, maju. Ayo, jangan. Ayo, biar cepat. Ayo. Hidup sih mau tahu begini. Wah, hasilnya betul. Jarum jam sekitar pukul 3 itu termasuk terjadi sudut siku. Lanjut, sama kedua. Coba ini, sebuah atau perumahan penghuni sekali. Besar sudutnya kemungkinan adalah. Ayo, bapak maju lagi coba. Nah, betul lagi. Oke, kita lanjut nih. Pintu dibuka setengah membentuk sudut 180 derajat. Jadi setengah. Ayo, yang aja. Wah, betul lagi. Sudut tumpul. Lanjut. Satu lagi. Penggaris diletakkan lurus di atas meja berbentuk sudut apa? Siapa? Wah, betul lagi. Oke. Ada lagi ini. Oh, ada lagi. Nah, siapa lagi yang mau jawab? Ayo, sudut apa? Segini ya. Wah, betul sekali. Kita selesai menyelesaikan pertanyaan kuis. Hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis sudut. Menurut kalian dari yang ibu dan buat nih kayak gambar kerja tadi yang kalian isi itu video atau PPT nih buat tayangan ini menurut kalian mana yang menurut kalian paling disukai? Apa yang menurut kalian paling disukai? Ada pelajaran hari ini? Kuis. Ini nggak suka nggak PPT-nya? Oke, terima kasih pembelajaran pada kali ini. Sebelum pulang, alangkah kita persiapkan lebih dahulu. Yuk, duduk yang rapi dulu. Yuk, berdoa, duduk rapi dulu. Duduk siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.